Halo Bro Kamarangker, bersama gua Ezra, dan kita ada di segmen Meet the Meet. Nah, kali ini gue mau bawain sebuah urban legend di segmen Meet the Meet ini, yaitu yang kita bahas mengenai hantu-hantu di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Dan kali ini, urban legend yang mau gue bawain adalah sebuah urban legend yang sangat-sangat terkenal di era 90-an. Nah, jadi pada era 90-an itu ada sebuah urban legend yang sangat populer, yaitu adalah hantu Mr. Gepeng. Nah, hantu ini tuh diceritakan sering muncul di lingkungan sekolah dan juga toilet gedung pencakar langit. Bahkan diyakini itu bisa dipanggil lewat telepon. Kisah tentang asal-usul Mr. Gepeng itu banyak banget variasinya. Beberapa ada yang menyebut bahwa dia itu adalah seorang pria kaya yang tubuhnya menjadi pipih setelah kecelakaan dari lift fatal. Nah, namun juga ada yang punya cerita, ada cerita yang mengatakan bahwa dia itu tewas terlindas bulldozer hingga tubuhnya jadi nggak berbentuk lagi. Ada versi lain lagi yang menggambarkan dalam Mr. Gepeng itu sebagai hantu kamar mandi di sekolah yang membawa setumpuk uang dan dapat dihubungi dengan nomor telepon tertentu atau yang spesifik. Nanti akan gue kasih tahu. Nah, cerita ini juga menyebar luas dengan cepat dan memicu rumor tentang cara pemanggilannya dan tentang bagaimana untuk menghubungi untuk bisa bertemu dengan Mr. Gepeng. Meskipun sampai saat ini identitas Mr. Gepeng masih diselimuti dengan misteri. Nah, karena begitu mencekamnya hantu Mr. Gepeng ini, setiap daerah bahkan punya beberapa versi ceritanya masing-masing. Ada beberapa versi yang sempat beredar, yang sempat terkenal juga tentang legenda urban Mr. Gepeng ini. Nah, yang akan gue kasih tahu habis ini adalah beberapa versi-versi dari urban legend Mr. Gepeng. Seperti yang gue bilang tadi, banyak banget versi dari berbagai daerah, dari berbagai tempat mengenai Mr. Gepeng. Yang pertama adalah terjepit lift. Jadi, salah satu rumor yang paling populer tentang Mr. Gepeng itu adalah kalau hantu ini adalah seorang pria yang meninggal karena terjepit lift. Nah, karena insiden ini tubuhnya jadi gepeng dan ia menghantui karena apanya tidak tenang. Konon, selain tubuhnya menjadi pipih, hantu ini juga muncul dengan wajah dan badan yang berlumuran darah. Salah satu versi cerita mengisahkan kalau Mr. Gepeng ini tuh korban kecelakaan lift yang penanganannya buruk banget. Nah, karena itu arwahnya yang penuh dendam gentayangan di lokasi kejadian dan terus mencari keadilan yang tak pernah ia raih. Itu yang pertama. Versi kedua, yaitu seperti yang sudah gue ceritakan juga di awal, itu adalah mengenai versi penunggu toilet sekolah. Jadi versi ini tuh mengisahkan kalau Mr. Gepeng itu adalah makhluk halus penunggu toilet sekolah. Nah, hantu ini tuh dipercaya akan muncul di toilet yang kotor, yang kurang cahaya, dan lembab. Nah, konon kisah ini sangat banget membuat banyak anak sekolah takut untuk pergi ke toilet sendirian. Nah, ada versi ketiga yang juga cukup populer banget pada zaman itu, yaitu mengenai sebuah nomor. Yaitu nomor telepon yang angkanya gak aneh, tapi sama semua, yaitu adalah 7777777, yaitu 77 kali. Nah, mitos yang sangat terkenal di era ini adalah tentang nomor ini ya. Konon, jika seorang menghubungi nomor tersebut, Mr. Gepeng akan datang keesokan harinya dan meninggalkan sejumlah uang di lubang toilet untuk si penelpon. Ada mitos yang berkata bahwa Mr. Gepeng ini dapat memberikan uang kepada siapa saja yang memanggilnya dengan cara tertentu. Uang itu konon akan muncul di lubang toilet, namun akan membawa kutukan bagi penerimanya. Selain itu, ada juga ritual-ritual pemanggilan yang lain. Nah, selain melalui telepon, urban legend Mr. Gepeng juga menyebutkan ada ritual pemanggilan khusus di toilet. Konon, bagi siapapun yang ingin bertemu dengan Mr. Gepeng, mereka harus mendatangi
sebuah toilet pada pukul 11 malam dan dalam kondisi gelap dan juga yang pastinya sendirian. Ritualnya melibatkan mengetuk pintu toilet dari dalam, lalu berjalan maju mundur 3 langkah, dan setelah itu pintu diketuk lagi dari dalam, dan saat dibuka, sosok Mr. Gepeng diyakini akan muncul dan siapapun yang manggil akan bertemu seperti dengan keinginan mereka. Versi lain juga berkata bahwa Mr. Gepeng ini adalah seorang dokter. Jadi ada versi yang menceritakan bahwa sebelum kematiannya, Mr. Gepeng ini adalah seorang dokter yang tewas secara tragis karena terjepit lift hingga tubuhnya gepeng dan berlumuran darah. Hampir mirip seperti versi yang pertama tadi, namun ada juga narasi lain yang menyebutkan bahwa dokter tersebut meninggal karena terlindas bulldozer. Jadi versi yang dokter ini masih simpang siur sebenarnya. Nah, versi berikutnya adalah versi yang cukup serem sebenarnya pada waktu itu. Sampai saat ini sih, kalau memang itu terjadi beneran ya, terjadi beneran sama kita gitu. Itu adalah telepon tengah malam. Nah, ceritanya adalah Mr. Gepeng ini sering menghubungi nomor secara acak di tengah malam. Dan mereka yang menjawab telepon tersebut akan mendapatkan pesan penuh ancaman atau bahkan mendengar suara mengerikan sebelum sambungan itu putus. Ini cukup bikin merinding gitu. Dan yang terakhir, versi yang cukup terkenal lainnya adalah adanya penampakan di gedung perkantoran. Nah, di gedung-gedung perkantoran ada laporan tentang penampakan sosok bertubuh gepeng dengan wajah berlumuran darah di lift tua yang sudah tak berfungsi. Seringkali penampakan ini tuh katanya disertai suara deritan pintu lift. Nah, meskipun tidak ada yang menggunakannya. Jadi itu katanya sering banget terjadi di beberapa kantor-kantor yang ada di daerah tertentu ya, karena ini kan banyak versi di banyak daerah. Artinya tidak mungkin hanya di satu kota atau daerah saja gitu. Nah, sebenarnya ada yang bilang bahwa cerita ini tuh awalnya berasal dari Surabaya. Tapi ada yang bilang bukan, karena di Surabaya pun ada satu versi lagi sosok hantu yang embel-embel gepeng, tapi sebutannya bukan Mr. Gepeng, tapi adalah Suster Gepeng. Nah, mungkin nanti berikutnya nanti akan kita bahas mengenai Suster Gepeng juga gitu di menit-menit yang berikutnya. Nah, tapi di luar dari mitos atau cerita seram mengenai Mr. Gepeng, ada juga yang mengaitkan urban legend ini tuh dengan mitos atau cerita bahwa sebenarnya mungkin cerita Mr. Gepeng ini tuh juga disengaja diciptakan oleh perusahaan telekomunikasi ya, agar banyak orang menelpon nomor misterius yang tadi itu 77 kali itu, yang pada akhirnya membuat tagihan telepon rumah membengkak. Nah, jadi memang ada yang bilang bahwa ini tuh bukan cerita serem, tapi memang sengaja dibikin oleh perusahaan telekomunikasi yang membuat kita terus menelpon, karena banyak orang yang pasti ada yang penasaran, ada yang pengen tahu mengenai si Mr. Gepeng ini, sehingga akhirnya mau nggak mau pasti mereka telepon, sehingga tentu membuat untung si perusahaan telekomunikasi. Nah, ada juga sebenarnya yang mengaitkan dengan culture shock, bahwa pada saat itu tahun 70-an karena adanya pergeseran daripada teknologi, sehingga Mr. Gepeng ini disebut sebagai personifikasi dari orang yang tidak mampu untuk beradaptasi dengan teknologi, walaupun ini belum ada riset ataupun belum ada cerita yang membelakanginya, sehingga gua pun ya juga belum bisa untuk menceritakannya. Ada juga yang bilang bahwa cerita ini tuh diciptakan oleh orang aristokrat ya, oleh orang kaya lama, yang membuat kita para pekerja atau karyawan untuk lebih giat bekerja supaya tidak yang sama seperti Mr. Gepeng ini, yang dia itu adalah seorang pekerja. Itu pun juga tidak ada latar belakangnya, hanya simpang siur. Tapi yang pasti tahun 90-an cerita ini begitu luar biasa sekali terkenal, dan sampai saat ini pun Mr. Gepeng itu masih sering kali dibahas, walaupun mungkin tidak sepopuler dulu karena sudah banyak urban legend lainnya yang bermunculan.
Tapi Mr. Gepeng tetap menjadi salah satu orang yang dibahas, sosok yang dibahas jika kita bicara mengenai urban legend hantu di kota-kota besar ya. Nah, jadi kira-kira menurut kalian versi mana, atau kalian tahu versi mana dari Mr. Gepeng yang kalian pernah dengar atau yang kalian tahu, atau mungkin ada versi lain yang belum tadi gue ceritain? Kira-kira bisa tulis juga di kolom komentar ataupun di email kami gitu. Nah, itu tadi adalah Meet the Myth dari Mr. Gepeng. Mungkin berikutnya yang kayak gue bilang tadi, gue bisa nyari tahu mengenai Suster Gepeng, tapi ataupun juga hantu-hantu yang lain. Nah, kira-kira ini yang bisa dari Meet the Myth kali ini. Sampai kita ketemu lagi di Meet the Myth dan juga di konten-konten lain daripada Kamar Angker. Bye.